Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Leli. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tahukah kamu organ apa saja yang menyusun tumbuhan? Organ tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang terus tumbuh dan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif adalah organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Akar adalah organ tumbuhan yang kebanyakan berada di bawah tanah, tidak berbuku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan berbentuk panjang meruncing. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara serta untuk menancapkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penyokong bagian-bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Daun berfungsi sebagai fotosintesis, penguapan, dan respirasi. Sedangkan bunga termasuk dalam organ generatif tumbuhan, yaitu alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga sel-selnya semakin bertambah dan semakin tumbuh tinggi serta bertambah volumenya. Jaringan meristem terdiri dari dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung batang dan ujung akar. Jaringan meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, pertumbuhan vertikal atau perpanjangan. Kemudian yang kedua adalah jaringan meristem sekunder, sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Nah, contohnya adalah pembelahan pada kambium. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan permanen yang tidak aktif membelah. Terdiri atas 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Di sini contohnya jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan floem berfungsi mengangkut tekanan dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada akar terdiri dari meristem apikal dan tudung akar. Meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah dan membuat akar bertambah panjang. Tudung akar berfungsi melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat tanpa mengalami kerusakan dan dapat menambahkan tumbuh-tumbuhan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis adalah jaringan terluar akar, memiliki dinding tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis, kemudian diteruskan menuju korteks dan silinder pusat. Korteks tersusun atas jaringan parenkim,
Dinding saya tipis tersusun renggang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan paling dalam dari korteks adalah endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Terdapatnya pita Kaspari berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung seperti periskill dan perineum empuller. Periskill berfungsi membentuk cabang akar. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Kemudian, batang. Jaringan pada batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut. Bagian terluar batang tersebut atas epidermis. Pada batang ufotil yang dewasa, epidermis yang rusak akan digantikan oleh periderm. Jaringan gabus, korteks batang tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Jaringan pada daun. Jaringan pada daun, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin kutikula yang berfungsi mengurangi penguatan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau rambut-rambut dan sisik. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Di bawah lapisan epidermis terdapat jaringan berbentuk silinder, tersusun padat, banyak mengandung klorofil, disebut dengan jaringan tiang atau palisade. Di bawah palisade terdapat jaringan bunga karang spons, tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan mengandung klorofil. Palisade dan spons merupakan jaringan mesofil, yaitu jaringan parenkim yang mengandung klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Pada monokotil, mesofil dapat berdiferensiasi menjadi palisade dan spons, melainkan menjadi parenkim yang mengandung klorofil berukuran sama. Kemudian kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, arus listriknya ini yang akan dimanfaatkan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke. Yang kedua adalah sensor listrik. Sensor listrik atau sensor cahaya. Sensor cahaya. Sensor cahaya adalah lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor (LDR) dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor mampu mendeteksi ada dan tidak ada cahaya di lingkungan sekitar, sehingga pada lampu penerangan jalan ketika tidak ada cahaya matahari maka lampu tersebut akan menyala. Sedangkan apabila terdapat cahaya matahari maka lampu akan mati. Yang ketiga adalah lapisan pelindung. Lapisan pelindung pada permukaan daun talas dan teratai dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax, sehingga lapisan tersebut tidak mudah terkena debu atau kotoran. Nah, contoh dari teknologi yang menginspirasi dari lapisan pelindung ini adalah lapisan yang melindungi mobil atau lapisan pengelap mobil. Yang keempat adalah alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi enceng gondok, kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar enceng gondok berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Oke, tugas untuk materi ini yaitu
membuat peta konsep bab struktur dan fungsi tumbuhan di kertas A4. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau misalkan ada masalah kata. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh via komen di YouTube ini atau pada pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.